Pak Haji nih. Yo. Yo. Saya Ibu Ainun Jariah Pak Haji. Ya. Dari Cikarang. Ya. Saya Tinggal di Cikarang Pak Haji. Di Cikarang. Saya anggota grup Nyoto. Grup Prapti Nyoto dari Mbak Semarang. Prapti. Iya. Ya. Tinggal di Semarang. Enggak, tinggalnya di Cikarang. Di Cikarang. Iya. Oh iya. Nah, apa sehari-harinya Ibu di kegiatan di Semarang? Di Cikarang. Di Cikarang sehari-harinya apa kegiatannya? Saya ibu rumah tangga aja Pak Haji. Dulu jualan. Tapi sekarang udah enggak. Jadi saya ibu rumah tangga. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama suami, Nah, 2 anak. Anak saya yang pertama autis Pak Haji, udah 27 tahun. laki perempuan? Laki-laki. Oh iya. Yang kedua perempuan. Hmm. Udah kerja Pak Haji, tapi masih kontrak. Masih Iya, kontrak. masih karyawan kontrak. Nah, terus Ibu tahu RDI dari mana? Dulu dari Facebook Pak Haji, waktu pagi-pagi suami saya ngeliat Facebook. Nah itu kan saya lagi punya anugerah itu Pak Haji, waktu itu punya anugerah. Terus suami itu manggil saya, Mas ini ada ini kok begini-begini katanya. Terus akhirnya saya itu tahun baru tuh Pak Haji, tahun 2024, pas tahun baru. Paginya jam 7 saya langsung datang ke sini Pak Haji. Ya. Nggak pikir panjang saya datang ke sini. Setelah sampai sini ternyata nggak ketemu Pak Haji, nggak Iya. ada Pak Haji tahun baru itu. Sampai berapa bulan nungguin Pak Haji nggak ada terus. Akhirnya saya cuma ke si Bolong. si Bolong yang Bolong sama ijab sama anak-anak yatim aja Pak Haji. Itu. Nah, kalau bisa Ibu kan udah tahu ilmunya RDAY. Iya. Nah, sekarang hajatnya apa setelah Ibu tahu ilmunya RDAY? Yang pasti saya pengen kaya raya Pak Haji. Kaya raya dan Allah percaya saya modal 10 miliar Ya. hari ini Pak Haji. Nah, Ibu kan nggak ada kegiatan Ibu rumah Iya, tangga. Kalau iya. suami apa kegiatannya? Suami pensiun Pak Haji, pensiunan Tadinya? tadinya karyawan di PT Fajar Surya Wisesa Fajar Paper, kertas Pak Haji, Pak, PT pabrik kertas. Di mana tuh? Di Cikarang juga. Nah, di situ. Sekarang udah pensiun. Iya, setelah pensiun itu kita jualan sama suami, jualan berdua Pak Haji. Jualan apa? Jualan pecel ayam Lamongan Pak Haji. Oh. Rame Pak Haji itu waktu itu jualan rame sampai berapa tahun. Setelah itu pas habis Covid itu tempat jualan saya itu kan saya deket Indomaret Pak Haji. Indomaret kalau udah jam 10 kan tutup. Ya. Jadi kan gelap Pak Haji itu. Ya. Itu datang anak-anak tawuran Pak Haji. Pasti itu anak tawuran, anak-anak SMP itu segede-gede anak SMP. Itu bawa celurit Pak Haji, semuanya bawa celurit. Masuk ke warung saya. Saya yang jualan saya. Suami kalau udah malam kan pulang dulu. Nanti jemput saya, baru jemput saya. Saya cerita sama suami saya. Ayah tadi ada anak-anak begini-begini katanya. Enggak bohong katanya. Ya kalau ayah nggak percaya, kan saya besoknya datang lagi tuh Pak Haji, anak-anak itu. Saya langsung telepon suami saya. Ayah kesini coba katanya. Baru suami saya percaya. Itu anak bawa saya baru ternyata bukan cuma cerita gitu Pak Haji. Kirain saya cuma cerita ya, ternyata itu benar. Saya ngalami sendiri tuh anak bawa celurit banyak banget. Itu pada masuk kolong tempat meja saya jualan Pak Haji. Saya bilangin, "Hei anak-anak kamu ngapain di sini?" katanya. Itu pada di saya lagi kondisi rame-rame orang pada makan tuh Pak Haji. Supir-supir bis semua pada makan di saya. Itu supir juga pada diem semua Pak Haji, pada diem, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang apa. Saya aja yang ngomong sama anak itu. Saya takut Bu, kata anak itu. Takut apa? Soalnya yang lawannya itu sebelah jalan gitu Pak Haji, yang lawannya itu. Yang lawan juga bawa celurit, kata. Takut celurit, kata saya gitu. Kamu kan bawa, dia juga bawa. Lawan lah, kata saya gitu. Ngapain? Dia nggak mau itu Pak Haji. Enggak, saya takut Bu. Nanti kalau kamu takut, ibu yang jadi sasaran. Pasti ibu dicirilah sama anak-anak itu. Nih ibu ini nih, suka ngumpetin anak itu, kata. Akhirnya saya nekat Pak Haji, saya ngambil air, saya siram tuh anak-anak yang lagi pada nongkrong di itu. Saya siramin pakai air. Saya siramin. Pergi kamu, kalau nggak pergi. Saya siramin tuh Pak. Akhirnya anak itu pergi. Terus yang pada makan itu bilang gini Pak Haji, ibu hebat katanya gitu. Hebat apa? Saya terpaksa katanya gitu. Saya
berbuat begini terpaksa, kata saya gitu. Akhirnya kenapa bapak-bapak ada diam, kata saya gitu kan. Harusnya bapak bantu saya dong, kata saya gitu. Saya diem karena saya takut, Bu. Takutnya dia dalam kondisi mabok, kata dia gitu. Kalau lagi mabok kan dia pasti nggak sadar diri, apa aja yang dia pegang bet gitu Pak Haji. Akhirnya saya, oh iya ya, kenapa saya ngemikir sampai dia mabok, kata saya gitu. Semenjak itu saya trauma, stop, saya nggak mau jualan Pak Haji. Sampai sekarang saya akhirnya nggak jualan lagi. Takut saya terbayang sama celurit tuh Pak Haji. Ya. Iya, sampai saya tanya yang sebelahnya, Mas kalau jualan sampai jam berapa, kata saya gitu. Saya sampai subuh, Bu, katanya. Emang nggak takut selalu sama anak-anak itu? Bagi saya darah sama itu udah tiap hari, Bu, kata dia gitu. Tiap hari gimana? Tiap hari anak-anak pada berdarah-darah itu banyak di sini, katanya gitu. Emang polisi nggak patroli, kata saya gitu. Kalau polisi patroli dia pada kabur, nanti yang polisnya lewat muncul lagi, katanya begitu Pak Haji. Hanya saya sekarang udahlah, saya nggak usah jualan lah, takut sama dia ngurusin rumah aja, ya gitu Pak Haji. Kalau suami sekarang mediator Pak Haji kerjanya. Kayak gimana tuh? Mediator yang misal orang jual tanah, jual LM gitu, logam mulia gitu Pak Haji. Oh iya. Gitu. Ya. Tapi ya begitu belum pernah berhasil Pak Haji. Belum pernah berhasil Iya, ya? udah pernah lebaran kemarin udah janji udah mau deal gitu Pak Haji, hampir deal gitu. Ya. Tahu-tahu gagal lagi. Ya. Mau deal lagi, gagal lagi. Gagal lagi. Begitu terus Pak Haji. Ya. Itu Jadi kenapa kan, ya Pak Haji? jadi kenapa suami kok gagal lagi Iya. nggak pernah deal? Iya. Bikin kesalahannya satu, berharap. Dia berharap dengan mediator nanti ada yang goal, nggak boleh. Iya benar-benar. Dengan jual LM nanti ada yang transaksi, saya dapat fee-nya, nggak boleh. Iya benar. Nah, orang yang berharap sampai kapanpun siap-siap kecewa. Orang yang berharap pasti kecewa. Nah, kalau bisa jangan berharap, tapi berbuat. Iya. Berbuat. Iya. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Iya. Nah, suami ibu suka berharap. Oh iya. Nah. Ya benar Pak Haji. Iya, nggak boleh siapapun. Apakah ibu pengen ngenalin si A sama si B mau beli pom bensin? Iya. Nggak boleh. Oh iya. Ngenalin aja. Iya. Ngenalin aja. Jadi ayatnya ikhlas semata lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kita kan enggak. Iya. Lillahi ta'alanya nomor 9. Tapi yang nomor 1 apa? Berharap. Iya. Dapat fee, Iya. dapat komisi. Iya. Nanti kalau misalkan ada fee-nya buat nyekolahin anak, nanti kalau ada fee-nya buat nyekolahin cucu, nanti kalau ada fee-nya mau renovasi rumah, Iya. itu kita udah berharap di luar Allah, padahal kan harusnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, iya Nah, benar. jadi ibu sekarang tugasnya cuma satu, Iya. tidak boleh berharap. Harap. Iya. Jadi berbuat. Iya. Kalau boleh tahu nih, apa yang maksa ibu kok mau gabung sama RDAY? Padahal kan ilmunya, kadang kalau kita lihat ilmunya apa, kok ibu masih mau gabung sama RDAY kalau saya boleh tahu? Maksain. Ya pertama ya ibadahnya itu ya Pak Haji ya. Yang pertama karena ibadahnya. Saya acungin jempol sama ibadah yang di sini. Setelah saya lakuin beberapa bulan, hampir sampai 1,5 tahun itu Pak Haji, saya lakuin terus. Emang ada perubahan pada diri saya juga Pak Haji. Ada perubahan. Walaupun selama ini hajat saya belum sampai ada yang terkabul ya Pak Haji ya. Tapi saya nggak patah semangat Pak Haji. Terus saya ngelakuin ibadah. Ya begitu Pak Haji, di badan saya enak gitu Pak Haji. Nah, bisa gak ibu, kan ibu cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Amin. Cair 10 miliar tiap bulan tanpa harus usaha. Iya. Karena usia kita udah 55 tahun. Iya. Berarti kan kita maksain hajat. Iya. Nah, bisa gak ibu maksain ibadah? Caranya apa? Jam 00 wajib, Iya. senyum wajib, Iya. mandi pandan 9 lembar wajib, Iya. tahajud wajib. Iya. Ini yang terakhir nih, yang berat banget. Iya. Baca Quran 12 juz wajib. Iya. Nah, Saya ibu udah paling bisa banyak- baca Quran udah berapa
Paling Banyak. banyak 10 juz Pak Haji. Itu sudah hampir 1,5 tahun itu Pak Haji. Kurang, harus 12. Karena Abdurrahman bin Auf 30 juz. Iya udah kita paksain terus itu Pak Haji. Ajarin. Gimana caranya biar bisa 12 juz. Ibu dengerin nih. Ya, Triknya Ibu. nih, permainannya. Ya. Alhamdulillah bersyukur Ibu sudah meraktekin ibadah ekstrim yang diajarkan Pak Haji di RDIY ini, pasti itu atas ridho Allah semata, dan pasti harapannya adalah mengharap ridho Allah saja. Iya. Tidak, bukan ibadah supaya, Iya. tapi karena tadi sudah ditekankan Pak Haji, ikhlas semata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggak boleh yang ini. Kamu ini kan tidak boleh yang inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Honda Ya, itu. wa Avanza Itu wa dunia itu kali. wa Agia Iya. wa Innova Iya. wa Alfa. Iya. Jadi Allahnya jadi hilang. Hilang, iya, Semuanya kita niatkan untuk itu semua. Nah, maka Ibu tinggal terus gosok terus. Kabulnya dengan Ibu hidupnya jadi nyaman, Ibu jadi sehat. Iya, amin. Pasti akan nyusul hajat yang terbesar Ibu, terkabulkan. Nah, apa yang diajarkan Pak Haji kita paksain untuk bisa baca Quran 12 juz. Nah, Bacain. itu bisa jadi karena memulainya Ibu terlalu pagi gitu, waktunya memang butuh panjang Ibu ya. Jadi kalau hitungan kita minimal butuh 4 jam. Itu full. Ya. Berarti 5 jam butuhnya ngaji. Ada waktu istirahatnya. Ada waktu istirahatnya kan. Jadi dapat 1 jam istirahat dulu, ngopi dulu. Jalan dulu, istirahat dulu. Kita nggak ngopi Pak soalnya. Oh, nggak sekarang. ngopi, nyusu. Nggak. Oh, nggak nyusu. Saya nggak ngopi. Iya. Soalnya punya asam lambung. Oh ya, jadi apa sajalah yang penting kita untuk jaga kantuk, istirahat. Iya, iya, ngantuk gitu kan. waktu itu, Ngantuk biar Melek. melek lagi. Nah, maka targetnya kan 4, kenapa 4? Targetnya 3. Jadi kalau ada 5 jam ada waktu untuk jeda. Bisa jadi kalau 5 itu tidak harus 3, bisa 2,5 gitu. Tapi luar biasa Ibu sudah bisa 10, tinggal meningkatkan. Mungkin manajemen waktunya. Iya, benar. Jadi jam 1 harus sudah mulai ngaji. 1, 2, 3, 4, 5 plus lanjutan sampai terbit matahari. Sampai jam 6 kali ya Pak ya. Jam Itu. setengah 6 lah, kita Setengah matahari sekitar jam setengah 6-an Iya. ya, itu paling enggak sebegitu. Iya. Nah, intonasi bacaannya kalau sudah bisa 10 juz pasti sudah lebih cepat. Iya, lebih cepat, ya. iya. Jadi ngukurnya Ibu hitungannya harus bisa 1 halaman 1 menit. Bacanya kan itu kan, berarti kan 1 juz 18 menit, 20 menit lah, 1 jam 3 juz. Maka bacanya, intonasinya, ngukurnya Ibu ngetesnya bisa baca inna a'toina sampai selesai itu minimal 10 kali dalam waktu 1 menit. Jadi kan bacanya kan bukan inna a'toina kal kautsar, nggak ketemu. Ibu bacanya harus cepat lagi. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Lebih cepat lagi. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Tetapi Berarti nggak perlu tajwidnya. tajwidnya jangan hilang, tetap perlu kan, tetap ya, jangan hilang panjang. Ketukannya saja yang dipercepat. Bukan inna
a'toina. Nah, ketukan gini, ketukannya dipercepat. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Tadi dengungnya tetap ketahan walaupun sekian ketukan. Ketukannya nahannya kan 2 ketukan. Panjang ya 4 ketukan. Nah, panjang 2 ketukan. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna tetap ditahan, bukan inna, jadi tetap ditahan. Inna a'toina kal kautsar tetap. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Memang kalau sering dibaca itu jadi kayak Apa? lancar, gitu. Lancar Oh, ya. Jadi Alhamdulillah, bacanya kalau pulang. sudah sering Ya. pasti lancar. Paling tidak bisa 1 baris 1 napas. Iya, ya. 1 baris. Iya, 1 baris. Kan 15 baris Ibu ya. Iya. 1 halaman itu kan 15 baris. Iya. Jadi kalau contohnya yang 3 baris itu surat pendek Alam Taro. Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1 baris. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. 3 napas. Itu 3 baris. Ibu kalau bisa Alam Taro dibaca 1 menit 5 kali, itu syukur lebih dari 5 kali, berarti 1 halaman bisa tembus. Tapi kalau kita misalnya lagi menstruasi itu gimana itu Pak? Yang itu ngajinya itu. Nggak usah ngaji. Terus kita bangun. Bangun. Alhamdulillah, baca alhamdulillah. Oh jadi bikin alhamdulillah Zikir aja gitu. alhamdulillah. Sampai pagi gitu. Sampai 999 kali, sehari 27 kali. Oh. Tapi semua apa namanya mandinya juga dikerjain dulu Pak? Iya. Oh, cuma Habis mandi, bersih. Ngaji sama tahajud aja ya enggak ya diganti Enggak, ya? sama baca Quran enggak. Alhamdulillah, alhamdulillah 999 kali, minimal sehari 27 kali minimal. Minimal. Bisa gak sehari 50 kali? Lebih bagus. Sekarang kan waktunya dibagi-bagi sama itu Pak Haji, apa namanya, sholat tobat itu dibagi-bagi sama sholat tobat itu jadinya. Kan sholat tobat yang 18 dari maghrib sampai isya. Iya itu, terus yang itu Pak Haji Yang 50 iya cicil. itu kan hak saya kalau habis subuh gitu Pak Haji, habis subuh habis duha itu yang saya cicil itu. Kalau duhur saya enggak, soalnya duhur kan saya qobliyah badiah gitu Pak Haji. Saya kadang habis asar gitu. Pokoknya gini Bu, yang manjur banget nih setelah saya pelajarin teman-teman, terutama yang muslim ya. Iya. Sedekah subuh paksain jangan bolong. Iya. Sedekah Jumat barokah paksain jangan bolong. Iya. Cari anak yatim kurung, cari anak yatim tahajud, cari anak yatim umroh. Kalau memang nggak ada, numpang di RDAY. Iya. Ketiga nih Bu, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Iya. Gimana caranya tuh? Atur. Iya, Gimana saya udah lakuin, caranya? Pak Haji, cuma yang saya belum lakukan itu ya sedekahnya itu Pak Haji, emang yang Harus. sedekahnya ya kemarin itu sedekahnya Pak Haji. Kan Kalau grup semuanya nyoto maksain. Iya, kalau di grup nyoto saya yang sedekah subuhnya terus Pak Haji, Iya. cuma ya sedekah potong sapinya saya belum. Pelan-pelan. Iya, Pelan-pelan. Sholat badiah qobliyahnya paksain. Kalau Paksain, di luaran kan sunnah. iya, Kalau di RDAY wajib. wajib, iya. Lihat hasilnya Bu. Percepatannya luar biasa. Plus. Yang bangun jam 00 wajib, senyum wajib, mandi pandan wajib, tahajud wajib. Yang tadi tuh baca Qur'annya tuh. Iya. Ibu tinggal tartilnya atau apanya tuh, intonasinya atau apa tuh. Percepat, Ajarin. cepat aja, cepat. Ya, jadi jangan hilang mahrotnya juga hilang, tajwidnya juga tidak hilang, tapi hanya percepat Percepat, iya. ininya. Jadi dengan dilatih yang sudah banyak hafal, Iya. itu pasti akan lebih cepat. Iya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna cepet itu, Pak. sholata Ya, wa kalau itu mimma cepet. razaqnahum yunfiqun. Terus Surat Yasin. Ibu tidak harus keluar
ucapannya, suaranya tidak harus keluar banyak. Iya. Karena ini mengeluarkan juga energi. Maka ibu dengan pelan suaranya juga karena malam tidak mengganggu tetangga yang lagi Iya, tidur. iya benar, iya, Ada mantu yang lagi tidur, Iya. ada anak yang lagi tidur. Jadi yang penting terdengar oleh telinga kita sendiri. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu, artinya terdengar kita. Terdengar. Ini menghemat tenaga juga. Iya. Tidak cepat, Malah bisa lebih cepat itu Kak. lebih Saya cepat kalau, dan tidak mudah capek. capek, iya. Bisa Ibu? Bisa, Ya, pasti bisa. pasti bisa. Pasti bisa. Terus Nah. itu Pak Haji, saya itu suka jengkel sama anak saya itu Pak Haji. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat sih, tapi anak saya kan autis tuh Pak Haji yang itu tuh. Taklukin anak. Udah Pak Haji nih, saya udah taklukin anak saya Pak Haji. Saya apa namanya remes-remes itu Pak Haji ya. Udah. Anak saya ngikutin Pak Haji yang autis itu. Jadi dia ngikutin remes-remes itu, setiap yang remes punya sendiri kasihkan ke mamanya, kasihkan ke ayahnya, adiknya, semua begitu Pak Haji. Terus saya air cebokan, saya iniin buat masak nasinya dia, buat minumnya dia. Begitu Pak Haji, dia yang ngikutin anak saya itu. Saya bangun jam 12, dia ikut jam 12. Saya mandi, dia mandi. Nanti dia nggak tidur lagi Pak Haji, ya teriak-teriak, keluar-keluar gitu Pak Haji. Anak autis begitu Pak Haji. Saya bingungnya di anak saya itu Pak Haji. Udah gede. Bedanya anak ibu autis. Iya. Bedanya anak kita main HP disuruh berhenti nggak mau. Maunya main game online, maunya apa? Takluk tuh Bu. Mana mic-nya? Terangin. Cara naklukin anak. Cara cepat naklukin anak. Iya Bu, ketika anak saya sukanya main game, terus bangunnya siang, tidurnya sampai malam banget. Kalau suruh susah, apalagi sholat atau mengaji, jangankan ngaji atau sholat, suruh makannya susah Bu. Jadi kita berbuk sama istri menggunakan ilmu kandang embe dari Pak Haji, yaitu dengan cara pakai air cebokan istri. Ketika istri bangun tidur belum pipis tapi udah disebor sama gayung atau enggak pakai selang, airnya ditampung lalu disimpan di dapur untuk masak untuk masak nasi, untuk bikin sayur bayam, untuk bikin kacang hijau, dan juga untuk bikin makanan-makanan lainnya. Iya. Alhamdulillah Bu, itu niatnya jangan lupa ya, niatnya dengan menghadapi doa Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilahnya amin-aminnya anaknya yatim kandang B, pimpinan dari Bapak Yuswanto, nama anak ibu siapa, bin siapa, ya pasti nurut manut katut, sehat dan normal. Itu pokoknya kita kata dokter apa-apa, pokoknya kita punya Allah. Iya. Jangan dengan kata dokter ini nih. Pokoknya kita punya Allah, yakin dari Allah. Iya. Kita bersama Allah, dan buat minum dia. Buat ibu minum juga atau makan, bapak atau siapapun makan boleh aja. Itu Bu, pasti Bu. Berarti saya salahnya di ini ya. Saya kalau cepoknya itu setelah kencing bukan Oh. Iya berarti salah di situ ya. Salah. Berarti dari bangun tidur langsung kita cepok dulu gitu ya. Iya. Baru pipis. Baru kan iya. Oh. Kalau udah pipis baru cebok, itu ibarat tapenya tuh udah hambar. Baru udah nggak Berarti difermentasi. salah di situ ya, iya. Oh. Aromanya udah hilang. Kadang yang nggak tahan tuh emang pipisnya Pak Haji dari Iya. bangun tidur itu emang udah Makanya ibu berhenti. sebelum tidur beli NCB, toh NCB, pasang dulu di alat kelamin ibu, klek, langsung dinaikin NCB-nya. Jadi nanti kalau ibu mau pipis dia jeplak ya, klak. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak sih? Senyum Pak Haji, Hah? senyum-senyum. Senyum. Iya, pertama-tama sih ya begitu, Cak. Gak enak lah, kasa. Untung kita udah nikah ya Pak ya. Jadi denger begini udah nggak kaget lah gitu. Coba kalau belum nikah, malu sendiri kali gitu. Iya. Iya. Jadi ibu paksain sebelum pipis. Oh ya sebelum pipis, ya. Jangankan buat anak supaya nurut. Iya. Anak bisa prestasi coba. Iya. Dulu anak saya paling males belajar.
Kadang-kadang belajar bukunya dibawa banyak-banyak ke sekolah, Iya. tapi satu pun nggak dibaca. Ya. Aduh, kalau suruh belajar paling paling kalau harus ada PR itu juga kadang-kadang dikebut ya. Bangun tidur langsung sibuk kayak gitu. Akhirnya saya bilang sama anak ijazah saya juga, kalau isi saya mah ini apa dicamahin, terus anak saya nggak prestasi, baby kamu prestasi, dapat ranking, dapat pokoknya dapat nilai terbaik. Itu Bu, alhamdulillah anak saya tiga-tiganya juara semua Bu. Nilainya 97, 98, paling sedikit itu nomor agama itu 8, 96. Yang lainnya 97, 98 semuanya Bu. Bahasa Inggris apalagi hampir sempurna. Itu bukan satu anak aja, 3 anak Bu, bayangin, yang SMA, SMP sama yang kuliah waktu itu, dan sekarang udah kerja alhamdulillah. Dipegang sama ibu, kalau misalnya ibu nggak udah tahu misalnya gini kan, udah pegang aja. Anak mama nurut, Anggota badan iya, ya, anggota Bapak, badan. gitu, Yang iya. penting nempel ya Pak Haji ya. Iya, Mau misalnya ya sayang kamu kita makan nasi goreng yuk, ditempel, padahal ibu udah Udah sama-sama main, ya. iya. Sayang yuk anak mama yang ganteng, yang pinter. Nyamahinnya harus berapa kali itu? Kalau saya sih sesering mungkin ya, kata Pak Haji 9 hari. Tapi anak saya tuh 3 hari aja udah pada beres semuanya. Tadi Pak Sidik anak saya yang itu lagi ngapain? Nyetrika ya. Nyetrika itu anak gadis saya pagi-pagi udah nyetrika. Dan setrikanya banyak banget. Itu airnya itu Bang. Dan Pak Sidik sendiri lihat. Pak Sidik saya lihat tuh, lihat nih. Si teteh lagi ngapain? Dia lagi libur kerja. Dia bantuin mamanya nyuci, nyetrika, masak, punya beres semuanya. Yakin ya Bu? Karena punya ibu tuh keramat. Kalau anak saya yang autis emang rajin banget Pak, rajin banget, nggak maunya beres-beres sama diberes semua, saking rajinnya begitu. Tapi nggak ada capeknya begitu. Apa yang udah beres diulangi lagi doang. Seneng banget dia beres-beres. Apa yang saya kerjain pasti diikuti sama dia. Itu anak yang autis. Jadi taklukin dengan air cebokan dong. Iya nanti. Biar anaknya normal. Pasti Pak Haji, pasti. Biar Pasti anaknya anak saya normal. sembuh, normal. Terus yang kedua ini Pak Haji, anak saya yang kedua itu kan sekarang kerja di PT Epson Pak Haji, dikontrak 2 tahun, sekarang hampir mau 2 tahun Pak Haji, sudah 1 tahun setengah. Kemarin udah ada tes buat pengangkatan, ternyata anak saya nggak lolos di tesnya itu Pak Haji. Itu gimana Pak Haji biar anak saya bisa diangkat karyawan tuh Pak Haji? Disuwuk tiap Disuwuk, hari. Minum air cebokan tiap hari. Tiap hari. Kalau mau ujian wajib sedekah pembersih WC 100.000 wajib. Gitu. Kalau mau berani lagi sedekahin gaji terakhirnya dia Gaji terakhir. sebelum tes. Sebelum Gaji tes. terakhirnya dia disedekahin. Boleh duit ibu, boleh Tesnya duitnya. udah Pak Haji kemarin tesnya. Gaji terakhir. Ini sekarang paling tinggal nunggu pengumuman aja, pengumuman. Sedekahin aja gaji terakhirnya dia. Berapa gaji terakhirnya dia? Oh iya. Gaji kotor dia terakhir sedekahin. Nanti sedekahin pembersih WC, ibu pulang dari sini. Cari pembersih WC 100.000. 100.000. Ya. Nah ntar pembersih WC suruh ngaminin. Di pasar. Nggak boleh di masjid, di Oh, pasar. iya, iya. Kalau di masjid gagal. Di Kalau pasar. pom bensin gimana, Pom Pak? bensin. Bisa. Bisa. Mall. Mall. Mall, bandara, terminal, halte. Iya. Manjur, sedekah pembersih WC. Iya. Anak saya diterima di PT Epson karyawan tetap. Walaupun udah terlambat, pasti bisa. Aminin dong, amin. Amin. Gitu. Amin. Pasti. Kasih duit. Iya. Ada lagi? Ya udah segitu aja lah Pak Haji. Jadi nomor 1, ibu taklukin semua anak-anaknya dengan yang tadi dipraktekin sama Haji Marco. Iya. Karena anaknya Haji Marco dipraktekin ilmunya, diterima di IPB tanpa tes, jalur undangan. Diterima di IPB tanpa tes, jalur undangan. Yang kedua, anaknya Haji Marco diterima jadi pramugari. Sekarang udah terbang. Iya. Anaknya lagi yang kedua prestasinya luar biasa. Yang ketiga prestasi. Nah ini juga begitu. Anaknya dipaksain yang nomor 4 Iya. minum air cebokan. Anaknya dokter 2. Nih yang bontot nilainya paling kecil 94. 90. Rata-rata nilai bagus. Hebat ya hebat. Iya ibu harus ya. Harus Bisa pasti, Pak Haji. Bisa. terkabul ya. Cair Terkabul. 10M ya.